Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya mengenal Yesus. Keluarga saya dari lahir, kalau istilah saya dari hari Jumat. Lalu perjalanan hidup, umur 12 tahun, saya sangat sederhana, hanya melihat pohon Natal. Saya merasa pohon Natal itu indah. Yang biasanya kebetulan waktu itu di daerah rumah saya itu, rumah orang tua terutama, ada orang Nasrani, jadi saya sering main ke sana. Saat Natal ternyata waktu itu, saya kok melihat pohon Natal seperti takjub. Waktu itu masih pakai pohon hidup, pakai pohon hidup. Terus dikasih hiasan. Kok dengan kesedihan hati, kenapa saya punya kesedihan hati? Karena saya anak pertama. Waktu itu adik saya baru 5, tapi sekarang menjadi 8. Terus selalu karena saya anak pertama, selalu yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya yang harus bertanggung jawab. Sering-sering saya ngobrol dengan tante yang menganut agama Kristen itu, saya sering discuss, share. Tapi saat saya melihat pohon Natal, saya nggak jadi mau bicara atau mau share masalah saya dengan tante itu. Tanya, terus tante cuma tanya, kenapa ya? Enggak, ini kok indah bener ya pohon Natalnya. Kok rasanya tenang hatiku gitu. Sangat sederhana sekali. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada apa. Belimbing buah itu tidak pernah berbuah. Bunga terus. Justru itulah yang sering menjadi permasalahan. Kenapa? Karena bunganya itu sampah. Kalau misalnya adik saya tidak sempat menyapunya, saya yang selalu disalahin. Itu permasalahannya. Satu saat karena saya pernah melihat pohon Natal, saya melihat itu, saya bilang, boleh nggak? Saya kan waktu zaman dulu orang-orang tua kalau merokok itu Kansas, Commodore. Kebetulan saya memang suka berprakarya gitu, bikin mainan apa. Saya gantung-gantungin, saya ikat-ikat sama benang. Apa. Mungkin orang tua saya, terutama ayah saya melihat, kok kamu pajang boleh nggak? Boleh. Dah. Tapi satu saat dia pulang kerja, dia bawa lampu. Terus aku bilang, kok dikasih lampu? Ya biar kayak tante sebelah. Oh gitu ya. Nah setelah dikasih lampu, itu kenapa terus setelah kita udah Natal selesai, pohon itu berbuah. Nah di sanalah saya bertanya, jadi pohon Natal itu ada apanya ya? Saya kan hanya, dan ini kan bukan pohon cemara, pohon belimbing. Tapi kok jadi berbuah? Dan buahnya terus-terus, tidak ada pakai musim. Pakai apa? Terus saja, terus saja. Saya bilang ini ada apa? Lalu saya mencari tahu. Lalu mencari tahu. Satu saat saya bilang, tante, saya boleh ikut ke gereja nggak? Waduh, jangan deh ya. Keluarga kamu tuh kenceng loh. Mereka tuh, wah, keturunannya gitu. Ya nanti aku bilang aku main sepeda lah sama anak tante. Nanti biar aku, boleh, nggak boleh pakai celana pendek kan? Aku bilang, ya pakai rok. Oke, aku bawa rok pendek. Nah, dari sana lah terus aku belajar. Setelah itu, saya minta baptis. Waktu itu di GBI Baptis Islam. Berjalan, saya memang belum berani mengakui waktu itu. Sampai sekolah selesai, sampai sudah di film, saya masih belum mengakui kalau saya sudah ikut Yesus. Nah, saat saya di film, saya ya namanya gadis, terus dapat lamaran lah sama orang Kristen. Tapi dia Kristen yang keturunan. Kenapa saya bilang itu keturunan? Saat dia mau sama saya, dia bilang, kamu dulu baptisnya selam ya? Oh ya, kenapa gitu? Aku baptis lagi deh. Emang dulu kamu udah dibaptis belum? Gitu. Kan keluargamu Kristen. Ya dulu aku baptisnya percik. Oh, kok begitu? Nanti tanya dulu sama aku, sharing dulu sama Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta memberikan informasi bahwa percik dan selam sama aja. Terus akhirnya biasalah, namanya belum belum menjadi suami istri dan masih muda. Mulai dia gimana-gimana. Terus hatiku terus goyah lagi tuh saat itu.
Lalu akhirnya aku tanya, "Mah, dulu kan aku memang udah khatam Quran, tapi kan nggak ada tuh arti Indonesianya." Jadi kayak udah ragu lagi tuh. Apa sih? Boleh nggak cari yang arti Indonesia gitu? Dan belum ada waktu itu. Aduh, gimana ya? Udah deh, kamu ikutin aja. Itu kan agama warisan. Waduh, kok sama ya? Sama calon calon suamiku gitu. Bilangnya agama warisan. Aku kan seneng guyon. Setauku warisan itu rumah bukan mah? Atau tanah, atau mobil, atau uang. Ya pokoknya kamu ikutin aja ini warisan. Loh, saya ikut Tuhan. Yang saya kepingin tahu, taruh. Ini keluarga semua Jumat. Tapi maaf, sikap hidupnya kok saling menyakiti. Aku bilang gitu. Misalnya si Anu punya istri lagi, atau istrinya nyeleweng. Kalau saudara saya, apa begitu yang diajarkan? Aku belum kawin, masih anak-anak kan waktu itu umur 18, 19 lah. Karena di film aku umur 20. Ya kamu ikutin aja nih warisan. Akhirnya ya memang selama saya belum berani menyatakan bahwa saya Kristen, saya melakukan sembahyang. Tapi cuma gerak. Kamu nih kalau sholat kok cepet bener. Cuma gerak, gerak aja gitu. Setelah itu lama-lama akhirnya si calon saya ini, kamu berani nggak lari, kawin lari? Iya, aku nggak mau masuk masuk Islam. Aku kan keluargaku warisannya Kristen. Oh gitu. Aku doa lagi. Kamu benar sama aku. Karena kamu kemarin aja selama pacaran kamu adalah bikin sesuatu. Aku capek lah kalau kawin cerai. Aku kepengen kawin sekali. Berjalan. Akhirnya kita nikah. Tapi sebelum kita diresmikan, ya namanya masih muda. Saya sempet lah istilah bahasa, mungkin bahasa umum ya. Kayak kumpul kebo gitu. Waduh, ini dosa lagi nih aku bilang. Ini nggak bener ini. Aku bilang gitu. Kalau aku ngomong sama gembalaku, Pak, aku ini udah gini, udah gini, udah gini. Ini gimana loh? Aku pengen diberkati pernikahannya. Nggak bisa di gereja. Kan. Oh gitu ya Pak. Jadi gimana? Kamu harus semacam pengampunan dosa, kayak gitu. Dan bisanya pemberkatannya di rumah. Lalu akhirnya kita diberkati di rumah. Kebetulan saya sudah punya rumah di daerah Bekasi sana. Lalu diberkatilah. Berjalanlah itu perjalanan perkawinan. Setelah 8 tahun, suami saya melakukan hal yang sama. Gitu. Mungkin karena umur ya, masih belum 40 lah, 30-an, 20, 30. Terus saya bilang, kok kamu kayak gini lagi? Kita sama-sama sibuk. Kamu di musik, aku di film. Iya, bla 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 bla. Akhirnya dia ngomong, saya nggak kuat. Kenapa? Keluargamu tuh menekan saya karena kamu tidak berani ngaku bahwa kamu sudah Kristen dari kecil. Mereka taunya kamu Kristen karena saya, kata dia. Inilah yang akhirnya menjadi pelajaran di dalam kehidupan saya selanjutnya. Bahwa hati-hati dengan mulut orang beriman. Saat itu saya ngomong, kamu ninggalin aku tidak akan meninggalkan Yesus. Dan akhirnya terjadi. Setelah kita perkawinan 8 tahun, dia meninggalkan aku. Goyah lagi saya tuh. Goyah lagi. Terus saya kembali ke hati. Ya, kalau tiap di gereja rasanya tenang. Oh, nggak bisa. Memang aku nggak boleh meninggalkan Yesus. Justru Yesus yang memberikan kekuatan buat aku. Nah, dari sanalah akhirnya perjalanan saya punya status dibilang istri. Tapi dia di mana, entah di mana. Tapi dibilang janda. Tidak, belum selesai suratnya. Lalu satu saat kakaknya, sekarang udah almarhum, kamu harus minta status. Ya apa boleh? Adikku udah masuk
Islam. Karena dia udah kawin cerai kawin cerai kawin cerai. Oh gitu. Jadi aku konsul lagi sama pendetaku. Jadi statusku perceraianku adalah karena sudah beda iman. Dan setelah itu kita masing-masing. Nah, perjalanan saya masih muda dengan kondisi saya sendiri yang janda gitu. Dan kebetulan Tuhan juga belum percaya memberikan anak lahir. Jadi saat saya kawin pun karena saya sudah kumpul kebo itu, saya sempat sudah hamil duluan lah kasarnya. Tapi Tuhan tidak memberikan kehidupan untuk lahir anak itu. Karena dalam perjalanan itu juga dia sempat ngomong sama temennya. Gue nggak percaya itu anak gue. Aduh, saya bilang. Saya doa lagi sama Tuhan. Makanya itulah. Saya takut sekarang. Takut sekarang untuk bicara yang sembarangan. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia menjadi suami saya seterusnya, selamatkan anak ini. Tapi kalau Tuhan yang lebih tahu lah, saya harus dengan siapa atau bagaimana, saya kembalikan karena ini juga milik Tuhan. Keguguran saya. Sudah 2 kali saya mengalami hal itu. Jadi mulut orang beriman tuh harus hati-hati. Makanya bicaralah baik-baik, lalu berharaplah baik-baik, supaya Tuhan izinkan semuanya terjadi yang baik-baik. Itu pengalaman saya.